Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua guys? Selamat datang kembali di Nubens Channel. Oke, pada video kali ini kita kedatangan sebuah televisi merek Sanyo 21 inci guys ya, televisi tabung dengan kerusakan seperti ini ya. Gambarnya mengecil ke tengah ya, secara vertikal ya. Untuk suara normal ya, hanya saja masalahnya pada bagian gambar guys ya, mengecil di tengah ya, hanya sekitar ukuran beberapa senti saja. Dan selanjutnya kita akan coba untuk memperbaiki televisi Sanyo ini. Apakah gambarnya ini bisa kita kembalikan seperti semula ya, gambarnya utuh, penuh ya, full screen, tidak ada cacat sedikit pun ya, kembali seperti semula. Dan yang jelas intinya, jika terjadi permasalahan gambar seperti ini pada televisi tabung guys, ini berarti terjadi kerusakan salah satu atau beberapa komponen di bagian vertikal ya, entah itu elko-nya, resistornya, diodanya, atau bahkan mungkin IC-nya guys ya. Dan kita akan segera ke bagian belakang guys untuk melihat komponen apa saja yang bermasalah sehingga menyebabkan televisinya menjadi seperti ini guys. Oke, kita lanjut ke belakang guys. Ya, ini bagian dalamnya guys ya, casingnya sudah kita buka ya, cuma ini kotor sekali guys ya. Televisi ini sudah lama dipakai ya, debunya bukan main ya. Ini nanti akan kita bersihkan juga, namun terlebih dahulu kita akan mengecek kerusakannya seperti apa guys. Oke guys, saya atur dulu kameranya ya supaya tidak bergerak-gerak. Jangan kemana-mana, tetap stay di video ini dan jangan di skip, ikuti terus supaya Anda bisa tahu seperti apa kelanjutan dari televisi ini guys. Dan sekarang kita sudah berada di bagian belakang televisinya guys. Jadi televisinya sudah dibuka tutup casingnya. Oke, kita matikan dulu televisinya. Kita keluarkan untuk mesinnya guys ya, mainboardnya. Melihat apakah ada komponen yang rusak. Biasanya untuk gejala seperti tadi itu masalahnya di bagian vertikal guys. Seperti yang saya bilang juga tadi, itu kemungkinan resistor bisa, elko bisa, dioda, dan bahkan IC juga ada kemungkinan guys ya. Jadi kita lihat dulu. Jadi untuk televisi ini menggunakan IC vertikal berapa ini guys? Ini IC vertikalnya ya. Ini IC vertikalnya, ini menggunakan LA78040N ya. Dan kita lihat dulu di bagian bawah. Sepertinya televisinya belum pernah diperbaiki guys ya, solderannya masih asli semua ini. Belum ada solderan-solderan tambahan. Namun debunya luar biasa banyak sekali guys. Jadi nanti ini juga harus kita bersihkan debu-debunya supaya debunya ini tidak menyebabkan terjadinya lembab dan bisa berpengaruh terhadap komponen-komponen yang ada di sekitar guys ya. Apalagi kalau televisinya lama tidak digunakan. Di sini kita cek dulu guys ya, kemungkinan komponen yang bermasalah dalam bentuk fisiknya ya. Dari bentuk fisik kita lihat sebelum kita ke komponen yang lebih spesifik. Nah, ini guys. Kita lihat di sini ada elko ya di belakang IC vertikalnya ini guys. Ini sudah melar, ini bungkusnya. Sudah melar ya. Ini panasnya sudah terlalu tinggi sehingga bungkusnya ini juga sudah melar seperti ini. Kemudian nah ini juga, ini sudah mulai melar ini guys ya. Ini nanti juga kita akan periksa. Kemudian nah ini yang biru ini satu ini bagian atasnya sudah agak menggelembung guys ya.
sudah agak menggelembung. Untuk yang lainnya kita lihat di sini tidak ada tanda-tanda yang aneh ya. Untuk elko-nya juga resistor normal ya. Dan kita coba dulu ini guys ya. Ketiga elko ini kita akan coba buka dan kita coba ukur dulu apakah ketiganya ini masih normal guys ya. Oke, soldernya sudah panas. Kita cabut dulu elko yang pertama guys, yang ini ya, yang sudah sangat jelas sekali. Mana nggak kelihatan. Nah ini kita keluarkan dulu ini kita buka dulu. Ini sudah jelas. Ini sudah jelas sekali, elko-nya sudah melar ini, bungkusnya ini ya. Kita buka dulu guys. Mana dia? Oh ya, nih C515. Nah, di bagian bawahnya bisa dilihat guys ya. Tadi di bagian atas kita lihat kondisinya ya, sudah melar seperti ini. Nah ya, ini bagian atas melar seperti ini sudah. Dan di bagian bawah lebih lagi guys, ini sudah melar sekali ini ya. Dan ini sudah sangat patut untuk dicurigai guys ya. Dan nilai dari elko ini adalah 1000 UF 25 volt ya, 1000 UF 25 volt. Ini merupakan elko yang menghubungkan ke yok defleksi vertikal ya guys ya. Oh, ini berarti output elko dari output IC nya guys ya. Output IC vertikal langsung terhubung ke ini, ke bagian yoknya ini ya, yok defleksinya ini ya. Nah ini elko bagian outputnya. Oke, kita coba ukur dulu guys. Supaya lebih akurat, kita tetap menggunakan ESR meter. Sebenarnya untuk multimeter ini juga bisa ya, multimeter digital yang bisa, ini juga bisa mengukur kapasitor. Cuma ini hanya bisa membaca nilai kapasitasnya saja guys, hanya bisa membaca nilai kapasitor atau elko. Namun untuk nilai hambatan atau nilai tahanan yang ada di dalam elko-nya ini tidak bisa diukur ya. Nah, jadi kita gunakan ESR meter ini supaya lebih akurat lagi guys, apakah elko-nya ini masih layak digunakan atau tidak ya. Oke, kita ukur dulu. UF 25 volt. Nah, bisa dilihat guys di sini ya, terbaca 104,3 UF dengan ESR, nilai hambatan dari elko-nya itu 0,15 kilo ohm. Sedangkan di sini tertera itu 1000 UF tadi guys ya. Mana? Nah, tertera 1000 UF, tapi yang terbaca tuh hanya 100 UF. Nah, ini sudah jelas sekali elko-nya tidak bisa dipakai guys. Ini harus kita ganti ya. Nah, oke, satu elko sudah kita temukan. Kita cek lagi elko yang lain guys, yang menunjukkan tanda-tanda mencurigakan. Tadi masih ada dua lagi. Nah, yang ini bodinya sudah agak menggelembung ke atas ini ya. Ini kita oke. Oh ya, ini dia C643.
walaupun masih sedikit dia menggelembung ke atas guys, tapi ini patut juga kita curigai dan patut juga kita ukur ulang ya, apakah nilainya masih real 470 UF ya. Kita coba ukur juga menggunakan ESR meter supaya lebih akurat. Dan bisa kita lihat di sini elko-nya tadi tertulis ya 470 UF ya. Namun yang terbaca hanya 207,5 UF dengan nilai ESR 1,7 ohm. Ini juga sudah turun kapasitasnya guys ya, lebih dari separuh sudah ini ya. Sudah hilang 263 UF ya. Nah, jadi ini juga sudah jelas harus kita ganti guys ya. Kemudian kalau tidak salah tadi ada satu lagi guys. Kalau hanya dia berkurang 5% atau 10% dari nilai kapasitas aslinya, itu biasa guys, itu itu nilai toleransi ya, tidak terlalu jauh ya selisihnya. Kemudian nah ini tadi yang bungkus atasnya juga sudah mulai melar. Kita coba cek juga mana dia di kaki yang ini. Jadi sebelum kita memutuskan IC-nya yang rusak, nah komponen-komponen seperti ini dulu yang kita periksa guys. Ya, ini 1000 UF juga 25 volt. Nah, ini udah mulai kelihatan guys, sudah mulai kelihatan melar ya. Plat aluminiumnya sudah mulai kelihatan ya. Oke, kita ukur juga. Nah, 807 UF ya, sudah berkurang juga ini guys ya. Kalau dia hanya 990 atau 950 UF, itu masih dalam batas toleransi 5-10% guys dari nilai aslinya, dari nilai realnya ya. Karena jenis-jenis elko itu banyak, tergantung dari pabrik-pabrik pembuatnya. Ada yang real tepat nilainya sesuai dengan yang tertera, ada juga yang selisih berkurang atau bahkan lebih sebesar 5-10%. Jadi ada nilai toleransinya guys ya. Namun ini sudah jauh dari nilai toleransi, sisa 800 UF berkurang 200 UF, padahal ini sebelumnya 1000 UF ya. Dan ini juga harus kita ganti guys ya. Jadi berarti ada 3 elko yang harus kita ganti guys ya. 2 buah 1000 UF 25 volt dan 1 buah elko 470 UF ya. Untuk IC belum bisa kita vonis, kita akan coba ganti dulu nanti elko-nya dan kita lihat hasilnya seperti apa setelah kita ganti elko-nya. Dan untuk komponen lain sepertinya tidak ada masalah guys ya. Masalah yang lain hanya debu-debunya saja ini harus dibersihkan nanti ya. Oke, ya. Tidak ada lagi. Oke, kita coba cari elko-nya dulu guys. Oke, saya akan kembali setelah yang satu ini guys. Oke, kita lanjutkan guys. Jadi sudah kita dapatkan ya elko penggantinya, 1 buah elko 1000 UF 35 volt ya. Yang aslinya 25 volt nggak apa-apa, kita ganti yang 35 volt tak masalah. Kemudian 1000 UF 50 volt ini juga tak masalah ya, karena ini sisa 1 guys ya. Yang ini sisa 1, nah adanya ini lagi nih, jadi enggak apa-apa karena elko aslinya tegangannya 25 volt. Jadi kalau lebih tinggi voltase elko-nya itu tidak masalah, asal jangan kurang dari 25 volt guys ya. Kemudian untuk 470 UF tadi 16 volt, ini kita ganti yang 470 UF 50 volt guys ya.
Oke, kita coba ganti pasang dulu satu persatu. Kita pasang satu persatu. Kita bersihkan dulu timah bekas elko lamanya. Mudah-mudahan kerusakannya hanya pada elko ini ya guys, jadi tidak pusing lagi dibuatnya. Kalau kerusakannya terlihat dari tanda-tanda fisik seperti tadi, itu jauh lebih mudah kita memperbaikinya guysnya. Yang agak susah itu butuh kesabaran itu yang tidak ada cacat fisiknya ya. Jadi harus kita ukur satu demi satu untuk memastikan komponen-komponen yang rusak. Kita pasang dulu yang di bagian output vertikalnya, kita kasih yang 50 volt saja. Kita kasih yang 50 volt guys ya. Di sini minusnya mana? Oh ya. Ini bodinya lebih besar guys, jadi agak sulit pasangnya ini. Agak sempit guys, karena jarak lubang elko sebelumnya itu lebih rapat dari elko yang ini, karena ini kan voltasenya lebih besar 50 volt, jadi jarak kakinya agak jarang. Oke, sudah berhasil masuk. Kita kasih timahnya dulu. Elko kedua 1000 UF yang kedua, 1000 UF yang kedua itu di bagian regulatornya guys ya, di bagian tegangan yang masuk ke vertikal ini ya. Oke, kita solder. Buat Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, klik tombol like, dan silakan Anda share jika video ini bermanfaat. Dan jika Anda ingin memberikan komentar, silakan berkomentar yang positif di kolom komentar. Karena subscribe, like, dan share dari Anda serta komentar dari Anda merupakan support bagi saya untuk membuat video yang lebih baik lagi dan bermanfaat ke depannya guys ya. Selanjutnya elko yang ketiga 470 UF, yang tadi aslinya itu sudah menggelembung bagian atasnya guys ya. Nah di sini ya.
Kenapa elko-nya bisa seperti tadi guys? Itu karena usia pemakaian dan karena panas guys ya. Dan di dalam elko itu juga ada cairan elektrolit yang lama-kelamaan itu bisa mengering, bahkan bisa bocor keluar dari tabungnya guys ya. Dan bahkan bisa meledak jika ada terjadi satu kesalahan atau apa, bisa meledak guys. Oke, ketiga elko-nya sudah kita pasang guys. Elko yang mencurigakan sudah kita pasang, kita ganti yang baru ya. Ini tadi ya 1000 UF 25 volt, kita ganti 1000 UF 50 volt. Ini 1000 UF 25 volt juga, kita ganti 1000 UF 35 volt. Dan ini 470 UF 16 volt, kita ganti 470 UF 50 volt ya. Oke, siap untuk dicoba guys. Dan kita cek lagi apakah ada bagian-bagian yang perlu disolder ulang, supaya nantinya kalau sudah normal televisi ini tidak balik lagi guys ya. Jadi ada guys ya, beberapa komponen di bagian vertikal juga ini, itu ada beberapa bagian itu harus disolder ulang. Kita kasih timah baru guys ya, kita solder ulang. Oke, sudah guys ya. Bagian-bagian tertentu yang timah-timah solderannya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan, sudah kita solder ulang semua. Dan sekarang saatnya kita coba hidupkan televisinya, karena ketiga elko-nya tadi sudah kita ganti. Dan kita akan segera lihat apakah televisi ini sudah bisa hidup sebagaimana mestinya, dengan layar membuka penuh, tidak seperti tadi ya. Layarnya mengecil secara vertikal di bagian tengah. Nah, oke, kabel listriknya ya langsung kita on kan. Sebelum kita coba guys, ngopi dulu. Oke, kita ngopi dulu guys. Oh ya, kita cek juga di sini guys, di bagian soket CRT ini, apakah solderan-solderannya juga masih normal. Jika ada tanda-tanda keretakan, sebaiknya langsung kita solder ulang. Nah, sepertinya ada guys ya. Ini harus kita solder ulang guys ya. Kita perbaharui timahnya supaya televisinya lebih awet ya, dan tidak lagi balik ke sini kalau sudah diambil sama yang punya nanti ya. Oke, ini ada beberapa bagian memang sudah mulai ada tanda-tanda untuk keretakan timahnya.
Oke, sudah guys. Kita pasang kembali soket CRT-nya. Dan kita coba hidupkan televisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah start. Kita coba kasih gambar, langsung kita masukkan sinyal. Langsung kita kasih signal gambar dan suara dari receiver, ya, receiver parabola. Oke, kita langsung ke depan guys, ya. Kita lihat penampakannya seperti apa. Ya, alhamdulillah sudah full ya guys. Nah, sudah full, jadi tidak lagi setengah ya. Kalau tadi kan cuma segini guys ya gambarnya. Sekarang sudah terbuka penuh dan kita masuk ke mode AV ya. Tidak bisa gelap ini guys, harus sedikit terang, kalau enggak lah berkedip-kedip layarnya. Layar kameranya maksud saya, bukan televisinya. Oke guys, sudah normal ya suaranya. Ya, suaranya juga normal. Dan ternyata masalahnya hanya di 3 buah elko tadi guys ya. 3 buah elko tadi yang menjadi masalah, dan sudah kita ganti. Alhamdulillah bagian vertikalnya sudah bekerja dengan normal kembali seperti semula, dan televisi ini juga sudah kembali normal seperti semula guys ya, bisa kita lihat. Jadi tidak terlalu parah kerusakannya ya. Kalau di video sebelumnya itu flybacknya yang terbakar guys, mengeluarkan api ya. Di video saya sebelumnya, TV Sharp Piccolo 21 inci, linknya ada di atas, silahkan dicek. Nah itu kerusakannya parah itu, sehingga televisinya tidak bisa hidup sama sekali. Oke guys, itu tadi sharing dari saya tentang memperbaiki televisi merek Sanyo 21 inci. Tipenya apa ini? Sebentar, kita cari tutupnya. Nah loh, tipenya juga udah hendak kelihatan guys. Tidak masalah, pokoknya ini TV Sanyo 21 inci ya. Dan kerusakannya tadi di bagian vertikal itu mengecil di tengah ya, beberapa senti. Dan setelah kita cek, ternyata ada elko yang sudah berubah nilai kapasitasnya dan nilai resistansinya. Setelah kita ganti, alhamdulillah kembali normal seperti semula untuk saat ini guys ya. Televisinya sudah bisa digunakan dan sudah bisa diambil sama yang punya. Oke, jika tayangan ini bermanfaat, silakan Anda share video ini ke teman-teman Anda. Jika Anda suka, silakan Anda klik tombol like, dan jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe guys. Berikan juga komentar yang positif di kolom komentar jika Anda ingin berkomentar. Dan nantikan video-video saya selanjutnya yang terbaru, yang insya Allah akan bermanfaat juga untuk Anda semuanya. Jadi apa yang saya share pada video ini dan pada video-video lainnya semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan terima kasih dari saya untuk Anda yang sudah menonton di channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.